Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-80, 81, 82 dan 83 dari Suratun Nahl, yaitu 4 ayat yang menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang nikmat-nikmatnya. Allah sendiri yang memberitahukan, dan apabila kita mendengar pemberitahuan dari Allah tentang nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam 4 ayat ini, pasti kita akan memperakui bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila sudah memahami bahwasanya nikmat-nikmat tersebut adalah dari Allah, maka pujilah Allah, syukurilah nikmat tersebut, yaitu dengan memuji Allah. Jangan memahami bahwasanya nikmat tersebut adalah dari selain Allah. Jangan menyekutukan Allah. Nah, inilah yang akan dibahas dalam 4 ayat ini. Nikmat-nikmat apa saja yang disebutkan dalam 4 ayat yang akan kita pelajari ini, yaitu diantaranya adalah nikmat rumah yang kita diami. Kemudian kediaman, kita berdiam di tempat itu, tetapi kita bisa membawanya, yaitu berupa kemah. Nah, kalau rumah permanen dari batu tak bisa kita bawa. Nah, memang rumah itu tetap di situ. Tetapi ada rumah yang bisa berpindah-pindah, namanya kemah. Nah, kita bisa tegakkan kemah di sini seminggu, 2 minggu. Setelah itu kita lipat, kemudian kita bawa lagi. Nah, kemah itu dari apa? Dari kulit binatang. Nah, itu dia nikmat dari Allah Ta'ala. Kemudian Allah beritahukan juga nikmat berikutnya adalah nikmat berupa alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga yang terbuat dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing. Kemudian juga perhiasan, yang perhiasan itu juga terbuat dari bulu binatang ternak. Nah, semua itu adalah nikmat Allah. Di mana kita dapatkan? Di sekitar kita. Buka mata kita, nampak rumah kediaman kita? Nampak. Kalau di negeri Arab sana, kalau mereka berada di padang pasir, mereka berada dalam perjalanan, buka mata, nampak kemah. Kemah itu dia nikmat Allah. Ada peralatan rumah tangga kita dari bulu atau kulit binatang ternak, ada. Itu dia nikmat Allah Ta'ala. Jadi rasanya tidak ada siapapun yang tidak melihat nikmat Allah. Buka mata. Yang tak melihat itu siapa? Yang buta. Kalau buta matanya, ialah tak melihat.
Tapi kalau Allah karuniakan mata, maka pasti dia akan melihat nikmat Allah. Kemudian Allah beritahukan bahwasanya nikmat tersebut kita nikmati. Rumah yang kita diami kita nikmati, kemah yang kita diami kita nikmati. Tapi berapa lama kita menikmatinya? Ilahin. Sampai waktu tertentu saja. Sampai waktu tertentu itu kapan? Nanti kita sebut dalam tafsir. Kemudian Allah juga memberikan nikmat berikutnya berupa naungan. Naungan maknanya apa? Naungan. Seperti umpamanya pohon yang rindang. Kemudian kita berada di bawah naungan pohon yang rindang. Biasanya dari panas terik matahari. Maka dengan naungan pohon itu kita mendapatkan kenikmatan, tak terasa panas. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat gunung sebagai tempat kediaman, dan bukan hanya tempat kediaman, masih banyak lagi. Gunung sebagai nikmat bagi manusia. Kemudian juga ada pakaian yang dipakai oleh manusia di musim panas dan di musim dingin. Kemudian juga pakaian yang dipakai oleh manusia ketika perang. Pakaian apa ketika perang? Baju besi umpamanya. Kemudian nikmat-nikmat tersebut Allah berikan kepada manusia cukup untuk memenuhi keperluan hidup manusia. Tujuannya supaya manusia mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Kata berserah diri yang dipakai dalam ayat ini. Nabi Muhammad menerima ayat-ayat ini, yaitu ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang nikmat-nikmatnya. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya. Tinggal lagi manusia, yaitu ada di antara manusia yang mau mendengarkan ayat-ayat tersebut sehingga mereka beriman kepada Allah. Tetapi orang-orang kafir mengingkari nikmat-nikmat Allah itu. Bagaimanapun Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang nikmat Allah kepada mereka, kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir tetap juga mengingkarinya. Nah, jadi pelajaran yang sangat berharga dari 4 ayat yang akan kita pelajari ini adalah jangan berperilaku seperti orang kafir. Yaitu mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah itu. Apabila kita tanya orang kafir, yang menciptakan besi siapa? Yang menciptakan tanah siapa? Yang menciptakan semen itu siapa? Kerikil, pasir. Yang dengan itu terbangun rumah, siapa yang menciptakan semua bahan itu? Allah. Nah, kalau mengenal Allah, mengapa tidak membesarkan Allah, memuji Allah? Nah, jadi orang kafir itu mengenali Allah tetapi tidak beriman kepada Allah. Apa sebab tidak beriman? Sebab kebodohan. Mereka tahu. Apa sebab tidak beriman? Sebabnya adalah kesombongan. Nah, itu dia. Fir'aun itu tahu tidak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya? Tahu. Mengapa tidak beriman? Sombong. Barulah beriman ketika akan mati. Ditenggelamkan di laut dan dia tahu dia akan mati, ketika itu dia baru beriman. Tapi keimanan ketika itu keimanan yang terlambat. Beriman sebelum nyawa sampai di kerongkongan. Inilah dia 4 ayat yang akan kita pelajari, yaitu yang menerangkan tentang nikmat-nikmat Allah. Tetapi sayangnya banyak manusia yang mengingkari nikmat tersebut. Di antaranya adalah orang-orang kafir. Kita pindah ke tafsir ayat. Tadi muqaddimah atau pendahuluan. Selanjutnya kita pindah ke tafsir. Namun seperti biasa kita akan baca dan terjemahkan dahulu ayat yang akan kita pelajari ini, supaya kita lebih dekat nanti dengan kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum
Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha asasaw wa mata'an ila hin. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun fa in tawallaw fa innama 'alaikal balaghul mubin. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Allah berfirman, wallahu, dan Allah ja'ala, menjadikan, lakum, bagi kamu, mim buyutikum, dari rumah-rumahmu, sakanan, sebagai tempat kediaman. Nah, ini nikmat yang pertama yang disebut, yaitu rumah sebagai tempat kediaman. Nikmat yang kedua, wa ja'ala, dan menjadikan, lakum, bagi kamu, min juludil an'am, dari kulit binatang ternak, buyutan, rumah-rumah. Kulit binatang ternak jadi rumah pula. Maka kita sebut tadi, kulit binatang ternak yang digunakan untuk membuat apa? Kemah. Kemah. Yang kemah itu juga tempat kediaman. Tastakhifunaha, yang kamu mudah atau ringan untuk membawanya, karena bisa dilipat. Kalau sekarang di tempat kita ini terkenal dengan apa namanya? Terpal. Dilipat, kalau dibuka jadi kemah. Yauma dha'nikum, yaitu pada waktu kamu bepergian. Nah, kalau bepergian bawa kemah, nanti jadikan tempat kediaman. Wa yauma, dan pada waktu iqamatikum, kamu berdiam di tempat kamu. Maknanya kalau tidak dalam perjalanan pun, kemah itu kadang-kadang digunakan juga untuk tempat kediaman. Wa min aswafiha, dan dari bulu binatang ternak itu, yaitu dari jenis domba. Jadi ada 3 jenis binatang ternak yang disebut di sini. Wa aubariha, dan bulu unta. Wa ash'ariha, dan bulu kambing. Asasan, ada yang dijadikan sebagai peralatan rumah tangga. Nah, peralatan rumah tangga ini bermacam-macam lah ya. Ada sebagai tempat air, ada sebagai macam-macam lah untuk peralatan rumah tangga, sampai kepada tirai, ya. Kalau di negeri Arab itu tirai, kemudian ambal, kemudian selimut, kemudian macam-macam. Wa mata'an, dan sebagai perhiasan. Ada juga dari bulu-bulu binatang ternak itu dijadikan sebagai perhiasan di dinding. Ilahin, sampai waktu tertentu. Oh, berarti sampai waktu tertentu bermakna bukan untuk selama-lamanya. Wallahu, dan Allah ja'ala lakum, menjadikan bagi kamu, mimma, dari apa-apa, khalaqa, yang telah ia ciptakan, zilalan, naungan. Sebagai nikmat juga naungan itu. Nikmat naungan seperti naungan pohon yang rindang. Wa ja'ala lakum, nikmat lagi yang berikutnya, dan menjadikan bagi kamu, minal jibal, dari gunung-gunung, aknanan, yaitu sebagai, nanti kita terangkan makna aknanan ini. Ada yang menerangkan bahwasanya aknanan itu maknanya tempat tinggal dan juga benteng sekali. Dalam perang itu biasanya gunung itu digunakan sebagai tempat pertahanan. Ya, nanti kita bahas.
Wa ja'ala lakum, dan menjadikan bagi kamu sarabila, pakaian-pakaian, taqikum, yang memelihara kamu al-harra, dari panas. Jadi ada pakaian yang memelihara kita dari panas, artinya tidak terkena panas kita oleh pakaian itu, terhalang. Wasarabila, dan ada pakaian taqikum, memelihara kamu ba'sakum, pada waktu kamu berperang, yaitu pakaian perang. Ya. Kadzalika, demikianlah. Jadi setelah Allah menyebut satu persatu nikmat tersebut, kemudian Allah menutup dengan perkataan demikianlah yutimmu, Allah menyempurnakan ni'matahu, nikmatnya, alaikum, atas kamu, la'allakum, mudah-mudahan kamu, tuslimun, berserah diri kepada Allah. Itulah yang Allah inginkan itu. Jadi nikmat disebut satu persatu supaya kita berserah diri kepadanya, pada Allah. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, fa innama 'alaikal balaghul mubin, maka sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah menyampaikan dengan terang. Jadi Nabi menerima ayat-ayat dari Allah, isinya adalah penyebutan nikmat-nikmat Allah. Nabi menyampaikannya, manusia tahu, tinggal lagi manusia itu setelah tahu menerimanya atau tidak. Nah, manusia menerimanya, alhamdulillah. Manusia tidak menerimanya, apakah Nabi bertanggung jawab kalau manusia tidak menerima ayat-ayat Al-Quran? Tidak, karena tugas Nabi hanyalah menyampaikan. Ya'rifuna, mereka itu mengetahui nikmat Allah, nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yaitu apabila pada masa dahulu di kota Mekah, siapa mereka itu? Kaum Quraisy. Penduduk kota Mekah yaitu kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu tahu tidak bahwasanya yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala? Tapi apa yang mereka sembah? Berhala. Nah, itu dia. Ayat ini menerangkan betapa buruknya perbuatan orang-orang musyrik itu, yaitu mereka mempercayai Allah yang memberi nikmat, tetapi selain Allah yang mereka sembah. Inilah 4 ayat yang akan kita pelajari. Tak begitu susah rasanya untuk membahaskan keempat ayat ini, karena ayat ini tidaklah berkaitan tentang hukum fikih yang detail, tetapi ini berkaitan dengan masalah keimanan, akidah. Nah, tujuan dari ayat-ayat yang seperti ini adalah bagaimana iman kita terus bertambah, bagaimana keyakinan kita semakin teguh, kemudian kepercayaan kita itu semakin kokoh. Nah, inilah yang dikehendaki dari ayat-ayat yang seperti ini. Baik, kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana, dan Allah menjadikan bagi kamu daripada rumah-rumahmu itu sebagai tempat kediaman. Dan Allah, lihat di sini langsung di pangkal ayat Allah menyebut dirinya. Belum lagi disebutkan nikmat itu, yaitu rumah sebagai tempat kediaman. Belum lagi disebutkan nikmat, Allah terlebih dahulu menyebut dirinya dulu. Dan Allah, maksudnya itu adalah sebagai penekanan, jangan berpaling dari Allah. Maknanya, lihat rumah, lihat Allah. Begitulah kira-kira bahasa mudahnya. Lihat rumah sebagai tempat kediaman, maka dapatilah Allah melalui rumah yang dilihat itu, yaitu Allah lah yang memberikan rumah itu sebagai tempat kediaman kita. Rumah itu bahasa Arabnya baitun, dalam ayat ini buyutun. Mengapa baitun disebut baitun? Rumah disebut rumah. Dari kata bata, yabitu, maknanya adalah berdiam di malam hari. Mengapa rumah disebut rumah? Karena biasanya rumah itu adalah sebagai tempat kita berdiam di malam hari. Kalau di siang hari kemana kita?
Ke pasar. Kalau di kampung sana di siang hari kemana kita? Ke sawah. Kalau yang tinggalnya di tepi laut kemana dia? Ke laut, nelayan ya, dan seterusnya, berdagang di pasar. Maka malam adalah sebagai tempat kita beristirahat. Di mana kita beristirahat? Di rumah. Maka rumah disebut rumah, baitun, karena tempat kita berdiam di malam hari. Sakanan. Sakanan ini maknanya tenang. Tapi tadi kita sebut berdiam. Nah, biasanya kita dengar sakinah. Mudah-mudahan rumah tangga yang kita miliki ini rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah itu tenang. Mengapa tadi kata berdiam yang kita sebut? Karena biasanya kalau kita berdiam di rumah untuk beristirahat, maka kita berdiam itu tenang. Biasanya kalau kita tidur bergerak-gerak tidak? Kita diam saja, tenang. Maka bagaimana supaya setenang mungkin? Maka kasurnya empuk, supaya tenang dia. Kalau tidak, dia nanti bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Jadi sakanan tenang. Jadi sakinah tenang. Tak ada gelora dalam rumah tangga itu. Tak ada masalah, tak ada perselisihan, tak ada perkelahian. Itu namanya sakinah, tenang. Tapi kalau bergelora dalam rumah tangga itu macam api yang membara, itu tidak tenang ya. Perang. Itu antara suami dengan istri. Tapi suami tak ada masalah, istri tak ada masalah. Banyak sebenarnya yang dilakukan, tetapi tidaklah mendatangkan masalah. Sakinah, sakanan. Rumah menjadi tempat kediaman, yaitu tempat kita mendapatkan ketenangan. Itu nikmat dari Allah. Wa ja'ala lakum, nikmat kedua, dan Allah menjadikan bagi kamu min juludil an'am, dari kulit binatang ternak itu, buyutan, rumah. Kulit binatang ternak rumah. Sudah kita terangkan tadi, yaitu yang dimaksudkan adalah kemah. Kemah. Dari mana kita tahu kemah? Sambungannya, tastakhifunaha, yang kamu ringan membawanya. Rupanya rumah itu bisa dibawa rupanya. Rumah yang mana yang bisa dibawa, yang ringan kita membawanya? Itulah dia kemah itu. Kemah itu dari apa dibuat? Dari kulit binatang ternak. Kulit binatang ternak itu siapa yang menciptakan? Itu dia. Tak juga lagi melihat Allah. Itu memang bukan mata yang di kepala itu yang tak melihat, tetapi mata yang ada di hati itu yang buta. Yauma dha'nikum, yang kamu bawa kemah itu ringan kamu membawanya pada waktu kamu melakukan perjalanan. Dha'nikum ini safarikum, yaitu waktu kamu bersafari, yaitu berjalan. Wa yauma iqamatikum, dan pada hari kamu berdiam, tak kemana-mana, tetap juga di Pekanbaru ini, tetapi kita pasang tenda juga umpamanya. Mungkin kita di Pekanbaru ini pasang tenda, ya. Pada waktu walimah kita pasang tenda. Tak cukup rumah kita itu, rumah kita kecil, sementara tamu ramai yang akan datang, maka kita pasang tenda. Ini pada waktu kita berdiam, tak musafir, tapi kita juga mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kemah, tenda. Wa min aswafiha, dan dari bulu domba juga kita mendapat nikmat, dan juga dari bulu unta dan juga bulu kambing, yang bulu-bulu tersebut asasan sebagai alat rumah tangga. Jadi ada alat-alat rumah tangga itu terbuat dari bulu, dari kulit ada, dari bulu ada. Wa mata'an, dan sebagai perhiasan juga, ilahin, sampai waktu tertentu. Sampai waktu tertentu itu kapan? Ada tafsiran yang pertama, sampai kita mati. Sampai situlah. Kalau udah sampai mati, dah mati, sudahlah, tak akan kita nikmati lagi rumah. Rumah yang kita bangun kalau sudah mati, kalau kita sudah mati, rumah yang kita bangun kita tinggalkan.
Ada yang bawa kemah masuk ke dalam kubur? Enggak. Alat-alat rumah tangga yang dari kulit, yang dari bulu? Enggak. Jadi sampai kapan menikmati nikmat-nikmat Allah itu? Sampai mati. Tapi ada lagi tafsiran yang berikutnya, bukan sampai mati, sampai alat itu atau sampai nikmat-nikmat itu rusak. Nah, karena sampai waktunya rumah itu pun juga mungkin roboh. Mungkin juga kemah itu hancur umpamanya. Mungkin juga alat-alat rumah tangga itu tak bisa dipakai lagi. Sampai situlah. Padahal kita masih hidup juga. Nah, maka ada batas tertentu. Nah, batas tertentu itu siapa yang menentukan? Keinginan kita kalau bangun rumah untuk berapa lama? Selama-lamanya. Tetapi buktinya belum lagi 30-40 tahun rumah itu dah retak, dah roboh. Oh, berarti berapa lama nikmat yang kita terima itu pun yang menentukannya adalah tak juga lagi faham. Kalau tak faham juga, ya Allah, ilahin. Itulah dia makna ujung ayat itu, ilahin, sampai waktu tertentu. Nah, jadi perkataan sampai waktu tertentu itu untuk mengingatkan kita bahwasanya sampai kepada berapa lama kita menikmati nikmat tersebut pun bukan kita yang menentukannya, Allah yang menentukannya. Nikmat berikutnya lagi. Jadi ayat ini ketika kita baca semestinya menambah keimanan kita kepada Allah. Wallahu, dan Allah, ini sama pangkalnya dengan sebelum ini. Sebelum ini wallahu ja'ala lakum, ini pun wallahu ja'ala lakum. Bermakna ayat ini sekali lagi Allah menerangkan tentang dirinya di dalam ayat ini. Mimma khalaqa, dari apa-apa yang telah Allah ciptakan, zilalan. Zilal maknanya naungan atau bayangan. Nah, maka ada ulama tafsir memahami dan banyak yang menafsirkan makna dari zilal di sini adalah pohon-pohon. Jadi pohon-pohonan yang Allah ciptakan itu ada yang rindang, bisa digunakan untuk naungan. Nah, mungkin di tempat kita ini tak begitu terasa ya, karena pohon-pohon banyak di tempat kita ini. Tapi kalau kita pergi ke padang pasir, panas saja kita berjalan di hamparan padang pasir itu. Tiba-tiba nanti kita bertemu dengan pohon yang rindang. Bagaimana rasanya hati kita ketika melihat pohon? Oh, senang sekali. Kalau kita ini memang pohon tak terasa, betul. Apalagi pohon ini sudah ditanam berapa puluh tahun yang lalu. Jadi sepanjang Jalan Sudirman itu dah pohon saja rindang. Tapi cobalah pergi ke padang pasir, berjalan sudah berpuluh kilometer berjalan tak jumpa pohon. Tiba-tiba di bawah terik matahari itu terjumpa pohon yang rindang. Oh, senangnya hati. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala lakum minal jibali aknana. Pohon tadi naungan. Kemudian yang sekarang pula Allah sebutkan gunung. Aknan ini apa ini maknanya ini? Ada di antara ulama tafsir menjelaskan makna aknana di sini adalah tempat kediaman yang pertama. Tadi kan rumah tempat kediaman. Ada sebahagian dari orang-orang yang hidup di Timur Tengah sana itu yang mereka menjadikan gunung itu sebagai tempat kediaman, tempat tinggal. Jadi ada yang buat rumah sendiri, tetapi ada pula yang menjadikan gunung sebagai tempat kediaman, karena di gunung itu ada guanya. Nah, bahkan di Mesir itu ada gunung yang dilobangi, kemudian dibuat kamar-kamar sebagai tempat kediaman. Nah, jadi makna aknana di sini ini gunung sebagai tempat kediaman. Tapi ada lagi, kata aknana itu juga membawa makna gunung sebagai tempat kita berlindung. Rumah tempat berlindung, ya. Tapi ada kalanya ketika kita perang, maka bisa menjadikan gunung sebagai tempat berlindung. Kemana lari? Ke gunung. Maka ke gunung lari. Maka gunung sebagai aknana,
yaitu sebagai tempat berlindung, menjadi benteng bisa juga. Nah, apabila gunung itu Allah ciptakan, yaitu bisa melindungi kita, menjaga kita sebagai tempat kediaman kita, maka semestinya kita bersyukur kepada Allah yang menciptakan gunung tersebut. Apalagi berikutnya, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra, dan Allah menjadikan bagi kamu ada pakaian-pakaian yang memelihara kamu dari panas. Nah, pakaian dari panas untuk melindungi kita. Biasanya kita ini ada punya apa ya, terlalu panas terik matahari, kita punya payung. Yang payung itu tujuannya untuk menghalang panas matahari. Tapi sebenarnya payung itu juga digunakan untuk melindungi kita dari hujan. Maka ulama tafsir menyebutkan sebenarnya pakaian yang melindungimu dari panas sebenarnya di dalam ayat ini juga dari hujan. Kemudian ulama tafsir mengatakan, mengapa tak ada disebut dari hujan di sini atau dari dingin di sini? Mengapa hanya sebut dari panas saja? Karena apabila ayat ini turun dahulu ke penduduk kota Mekah, yaitu yang berada di padang pasir, di gunung batu, maka waktu yang paling banyak mereka lalui itu adalah waktu panas. Maka dicukupkanlah dengan penyebutan panas. Sebenarnya adalah juga pakaian itu memelihara dari dinginnya malam atau dinginnya angin malam umpamanya, atau musim dingin. Tapi disebutkan panas di sini sebagai mewakili dingin. Dan Allah menjadikan bagi kamu pakaian taqikum ba'sakum, satu lagi, yaitu pakaian yang menjaga kamu dari perang. Sebenarnya bukan dari perang ya, menjaga kamu di dalam perang. Di dalam perang dari senjata musuh. Pakaian apa yang kita pakai yang menjaga kita dari senjata musuh di dalam perang? Pakaian seperti baju besi umpamanya. Tapi ada lagi pakaian dari kulit yang agak tebal, sehingga ketika pedang itu mengenai tubuh tidak langsung mengenai tubuh kita, kulit kita. Ada pakaian itu yang menghalangnya. Nah, semua itu adalah nikmat-nikmat Allah. Maka Allah tutup ayat itu dengan berfirman, kadzalika, demikianlah. Sudah disebutkan satu persatu tadi nikmat. Demikianlah yutimmu, Allah menyempurnakan nikmatahu, nikmatnya, alaikum, ke atas kamu, la'allakum tuslimun, mudah-mudahan kamu berserah diri. Berserah diri maknanya sudah mengenal Allah sebagai yang memberi nikmat tersebut, maka berimanlah kepada Allah, agungkanlah Allah, tauhidkanlah Allah, bersyukurlah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat ini adalah firman-firman Allah, disampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah sebagai seorang Rasul menyampaikan ayat ini kepada manusia. Nah, Rasulullah menyampaikannya ya karena Rasulullah memiliki sifat tabligh, yaitu menyampaikan seperti apa yang diterima, seperti itu yang disampaikan. Tapi manusia yang menerima ayat yang disampaikan oleh Rasulullah itu, apakah mereka menerimanya dengan beriman kepada Allah? Tidak. Fa in tawallau fa innama 'alaikal balaghul mubin. Maka jika mereka berpaling, kalau dahulu penduduk kota Mekah mereka berpaling, tak mau menerima firman-firman Allah yang disampaikan oleh Rasulullah itu sebagai firman Allah yang membuat mereka beriman kepada firman Allah itu, beriman kepada Al-Quran, yaitu dengan mengakui Allah sebagai Tuhan, la ilaha illallah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, Muhammadun Rasulullah. Nah, kalau mereka berpaling, tidak mau menerima ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah, apakah Rasulullah bertanggung jawab ke atas mereka yang berpaling itu? Tidak, karena tugas Rasul
hanyalah menyampaikan, bukan sebagai pemberi hidayah. Jadi Rasulullah dipersalahkan kalau orang-orang kafir itu tak mau beriman? Tidak. Siapa yang bersalah? Orang kafir itu sendiri yang bersalah. Di mana kesalahan mereka? Tidak menggunakan akal. Tapi mereka faham juga. Di mana kesalahan mereka? Sombong. Jadi mudah saja ya. Jadi orang yang tidak beriman itu salah satu dari dua sebabnya. Mengapa dia tak beriman? Mengapa dia kafir? Oh, dia tak tahu. Tak mungkin tak tahu. Ayat Al-Quran telah disampaikan. Oh, sombong. Itulah dia dua. Sampai hari ini orang-orang kafir itu apa sebabnya mereka tetap dalam kekufuran? Karena tak tahu. Dakwah dari mana-mana lah. Buka saja YouTube itu ada dakwah itu. Tapi mengapa mereka tetap juga dalam kekufuran? Karena kesombongan, sombong. Saya baca berita pada hari ini ada sebuah negara, wallahu alam pastinya seperti apa. Satu negara di Afrika yang melarang agama Islam. Yang melarang umat Islam untuk menjalankan agama. Padahal beragama itu adalah hak asasi manusia. Karena kepercayaan mereka adalah komunis. Jadi karena kepercayaan itulah maka mereka menolak orang yang beragama. Mereka anti agama. Ada komunis di tempat kita ini? Komunis itu ada tak tempat kita ini? Tengok aja lagi di kanan. Kalau ada maka berhati-hati. Padahal mereka itu adalah kelompok itu, orang yang berfahaman seperti itu dilarang untuk berada di negeri ini. Karena ada pelarangan bahwasanya kelompok yang beralirankan komunis adalah dilarang. Karena apa? Karena tidak mempercayai agama sebagai nilai untuk kehidupan. Maka orang seperti itu berbahaya, bisa merusak tatanan kehidupan di tengah masyarakat. Mudah-mudahan Allah hancur binasakan mereka ini, karena mereka inilah sebenarnya yang merusak keharmonisan yang ada di tengah masyarakat berbangsa dan bernegara. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah, thumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya. Macam mana mereka bisa mengingkarinya? Mereka mengenal nikmat Allah itu. Jawabannya sudah tadi, yaitu karena kesombongan. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang kafir, tak percaya kepada Allah. Orang kafir bukan berarti orang yang menghilangkan Allah, tidak. Karena makna kafir itu, kafara yakfuru itu maknanya menutupi. Orang kafir itu hanya menutupi keberadaan Allah, bukan menghilangkan Allah. Mana mungkin manusia mampu menghilangkan keberadaan Allah? Tidak. Yang mampu dilakukan oleh manusia hanyalah menutupi keberadaan Allah. Dengan apa mereka menutupi keberadaan Allah? Dengan hawa nafsu. Itu dia. Allah tetap ada. Keberadaan Allah itu tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Ini yang buat kita bernafas sekarang ini siapa sebenarnya ini? Allah. Cobalah tanya kepada orang kafir. Itu yang menerbitkan dan menenggelamkan matahari itu siapa? Kemudian yang menggantikan malam dengan siang, siang dengan malam itu siapa? Yang mematikan dan menghidupkan itu siapa? Yang menjamin rezeki itu siapa? Yang menurunkan hujan itu siapa? Yang menumbuhkan tanam-tanaman itu siapa? Yang mengembang biakkan binatang ternak itu siapa? Yang menyembuhkan penyakit, yang memberikan kekuatan siapa? Kalau ditanya pada orang kafir tak ada jawaban yang lain kecuali Allah. Tetapi tetap juga mereka menutupi keberadaan Allah, yaitu dengan tidak beriman kepada Allah. Itu namanya kafir. Kafir maknanya menutupi keberadaan Allah. Nah, maka ini kita sudah sampai di penghujung kajian ini. Maka
apabila kita adalah mengenali Allah melalui nikmat-nikmat yang disebutkan dalam ayat ini, maka hendaknya bertambah keimanan kita kepada Allah dan jangan sampai tergelincir atau jatuh sehingga bersikap seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka buka mata, pasang telinga, lihat nikmat Allah yang ada di sekeliling terlalu banyak. Maka semakin banyak kita melihat nikmat-nikmat Allah, semakin bertambah keimanan kita, semakin kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, semakin terjaga diri kita dari kemusyrikan. Tidak akan berpaling dari Allah karena kita mengenali Allah lah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan adalah Allah. Kita dari Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Mana ada satu saat pun yang kita lalui ini tanpa belas kasihan Allah, tanpa limpahan rahmat dari Allah. Tidak. Setiap saat, setiap detik yang kita lalui ini adalah setiap saat yang kita lalui ini adalah berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah terlepas dari nikmat Allah. Kita dapat sekarang ini menarik nafas. Allah yang beri kekuatan. Bisa sekarang mengeluarkan nafas. Allah yang memberikan kekuatan kita menarik dan mengeluarkan nafas. Ada tidak sahabat kita yang sekarang ini bernafas pun tak bisa? Ada, pakai oksigen dia sekarang, alat bantu. Nah, alat bantu untuk menghirup udara, oksigen. Kalau dicabut oksigennya itu mati dia. Berarti sekarang ini kita ini ada yang pakai alat di sini? Tidak ada. Berarti sekarang ini, pada saat ini kita sedang menerima nikmat dari Allah. Mana dia? Pujian memuji Allah sebagai tanda bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Nah, itulah setiap saat. Ini sekarang ini dapat duduk nih. Ada orang sekarang tak dapat duduk ini. Berbaring aja sekarang di rumah sakit. Suruh duduk tak bisa, tak sakit. Nah, sekarang kita dapat duduk nih. Ini dapat duduk ini adalah nikmat dari Allah. Meskipun semakin hari semakin berkurang. Sehingga cari dinding, cari tiang untuk bersandar. Mengapa Bapak bersandar? Tak bisa lama duduk, Ustaz. Berarti dah berkurang nikmat itu. Nikmat dari Allah Ta'ala. Masih dapat mendengar? Nikmat dari Allah. Masih dapat memahami? Banyak betul nih kalau mau disebut. Nah, inilah dia yang Allah inginkan. Disebut satu persatu di sini. Apa yang disebut di sini ini? Karena terlalu banyak, maka yang disebut di sini ini berkaitan dengan rumah kediaman. Maka kalau kita perhatikan ini sebagai pandangan terakhirlah secara umum dari 4 ayat yang kita pelajari ini, Allah menyebutkan di sini ini ada 3 tempat kediaman. Kediaman yang pertama, rumah yang kita bangun sendiri. Yang rumah itu tak bisa berpindah, tetap aja dia di situ. Yang kedua, itu rumah juga. Nah, tapi bisa berpindah-pindah. Tapi tak lama tahannya. Nah, dan tidak senyaman yang pertama. Nah, biasanya yang pertama ini siapa yang bisa membangun rumah nih? Orang kaya. Orang kaya. Maka banyak orang yang sampai hari ini belum punya rumah. Masih sewa saja. Nah, yang kedua ini biasanya orang yang miskin pun bisa punya. Yang kemah ini, yaitu ada orang nanti menyembelih binatang ternak, tolong minta kulitnya Pak. Maka kulit itulah yang digunakan sebagai kemah. Maka biasanya yang tak punya rumah, dia akan berada di tenda, kediaman. Ini kediaman untuk orang kaya, ini kediaman untuk orang miskin. Dan satu lagi, gunung-gunung sebagai kediaman. Ini untuk siapa ini? Ini untuk waktu tertentu, seperti dalam perang, tempat pertahanan umpamanya.
Kemudian pada waktu tertentu, umpamanya pada waktu dalam perjalanan, istirahat dahulu di gunung ini. Kemudian ada lagi nih gunung ini, yaitu di tempat tertentu saja. Di Sumatera Barat ada gunung? Ada. Di Riau ada gunung? Kan? Di Pekanbaru, tak ada gunung. Ada Gunung Sahilan ada sini, tapi tak ada gunungnya. Nah, ketika Allah menyebut gunung ini, bermakna itu hanya untuk tempat tertentu saja. Nah, itu adalah nikmat dari Allah. Jadi disebut satu persatu ini ada kategorinya rupanya. Begitulah teraturnya Allah menyebutkan tempat kediaman. Ini untuk orang kaya permanen, ini untuk orang yang miskin bisa berpindah. Tapi di lain sisi, yaitu bisa digunakan juga oleh orang kaya untuk musafir mereka, karena ringan dibawa kemana-mana. Nah, jadi ketika Allah menyampaikan nikmat-nikmat tersebut, ketika kita perhatikan teratur sekali penyebutannya itu. Kemudian bukan hanya rumah sebagai kediaman yang disebut, sampai kepada peralatan dalam rumah itu juga disebut. Yaitu ada yang terbuat dari kulit, ada yang terbuat dari bulu, ada yang dijadikan pakaian, ada yang dijadikan selimut, ada yang dijadikan perhiasan, dan lain sebagainya. Berarti apabila yang disebutkan itu adalah yang berada di sekeliling kita, di sekitar kita, buka mata kita melihatnya, bermakna tidak ada alasan untuk mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga tidak yang mengingkarinya? Banyak. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Mengapa mereka mengingkarinya? Kesombongan. Maka penyakit sombong inilah jangan sampai ada, karena penyakit sombong inilah yang bisa membuat seseorang mengkufuri atau mengingkari nikmat Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.